ahkamu luhumud dhahaya, status hukum daging kurban, status hukumnya seperti apa? Para ulama mengatakan sasaran utama daripada kurban yaitu menumpahkan darah. Sudah selesai, itu yang utama. Apabila sudah tertumpah darahnya dan ia akan jatuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum jatuh ke tanah, maka itu sudah dinilai orang telah melakukan kurban. Adapun masalah dagingnya itu terserah, mau dimakan mau tidak, ya, itu tidak ada, sudah selesai hukum kurbannya. Kalau dia mau makan boleh, tidak mau makan juga boleh, selesai hukum kurbannya, sudah sempurna, tiba di sisi Allah. Begitu jatuh ke tanah darahnya itu, dan dia jatuh di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Akan tetapi untuk mengkaji apakah harus dimakan atau ada yang boleh dimakan dan berapa yang harus dibagikan, ya, ataukah ada yang harus disimpan, itu ada perbedaan pendapat, perbedaan hadis, perbedaan cara memahami di kalangan para ulama. Siapakah itu para ulama? Mereka yang ilmunya dalam, tinggi, dan orangnya ikhlas. Kemudian mereka itu golongan nomor 1 sudah pada tiada, ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad, dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya. Baiklah, berkenaan dengan daging kurban itu ada 2 arah perbedaan pendapat, 2 saja. Satu jumhur ulama, yaitu meliputi Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, satu pendapat. Kemudian Imam Syafi'i berbeda pendapatnya tersendiri. Jadi hanya dua sasaran perbedaan pendapat. Jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, sebagian besar ulama mengatakan yajusul aklu minal udhiyatil mutatawwi'i biha. Ya, sepakat bahwa kurban yang bukan merupakan wajib adalah boleh dimakan, semua ulama dulu. Kemudian adapun yang dinazarkan, Imam Hanafi mengatakan tidak boleh dimakan, ya, kama yuhramul aklu minal walad. Atau ada daging kurban 7 orang berkongsi, min mushtarikatin baina sab'atin nawa ahaduhum bihissatihi al-qada'a min 'anil madi. Jadi ada 7 orang patungan, kemudian memotong kurban, tapi yang satu bukan kurban. Ada satu yang kurban, ada satu hanya ada nazarnya di masa lalu ingin menumpahkan darah, dia ikut-ikutan, dia masukkan ke sana. Maka Imam Hanafi mengatakan tidak boleh dimakan itu juga oleh dia, tapi korbannya yang 6 orang itu tetap sah, sedangkan korbannya dia sendiri tidak sah walaupun dalam satu sapi, ya. Amma indal malikiyati wal hanabilah fayajuzul aklu minal manzurati wal mutatawwi'. Kemudian Imam Maliki dengan murid-muridnya, Imam Hambali dengan murid-muridnya, ini sudah separuh dunia ini. Kalau ini yajusul aklu minal manzurati kal mutatawwi'i biha, boleh dimakan baik itu yang dinazarkan atau tidak dinazarkan. Nah, boleh dimakan. Kemudian diutamakan bagi yang berkurban dalam hal kurbannya bukan wajib, tapi tiba-tiba dia mau berkurban saja. Boleh dimakan indal Malikiyah wal Hanabili
menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa boleh dia makan, disedekahkan dan dihadiahkan. Itu dalam hal baik itu yang wajib ataupun yang tidak wajib, kalau Imam Malik dan Imam Hambali. Walau akala binafsihi aw iddakharahu li nafsihi fawqa salasati ayyam jaza ma'al karahati indal Hanafiyati wal Malikiyah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh disimpan lebih daripada 3 hari, walaupun menurut Imam Hanafi itu sudah makruh, ya. Tetapi jumhur ulama boleh menyimpannya lama, ya. Ini dikatakan ada satu kasus di sini. Fa in akalal kullu damina aqallu ma yutlaqu alaihi minal lahm kal auqiyati. Ya, seandainya ada orang memakannya seluruhnya, tidak ada yang dibagi-bagi, ya tidak apa-apa juga, karena sudah terbukti kurbannya itu sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya dia tidak bagi-bagi dagingnya. Dan kalau dia tidak bagi-bagi dagingnya boleh juga, cuma ya itu tidak utama. Yang utama harus ada dibagi. Kalau Imam Malik, pembagian daripada daging binatang kurban tidak ada batasnya. Kalau dia terserah, ya terserah mau dibagi, tidak dibagi, mau dibagi, terserah. Kalau Imam Malik, yang penting sudah selesai. Tapi Imam Hanafi dan Imam Hambali mengatakan sebaiknya bagi 3, ya. Indal Hanafiyati wal Hanabila an takuna nisbatut tawzi'i atlathan, yaitu bagi 3, sepertiga. Fayakulu sulusa udhiyatihi wa yahdihi sulusahu liaqaribihi wa asdiqaihi walau agniya wa tasaddaqu bisulusihi alal masakin. Jadi dikatakan kalau Imam Hanafi Hambali mengatakan bahwa lebih baik dibagi 3, dimakan separuh, sepertiganya dihadiahkan sepertiganya kepada kaum kerabatnya, teman-temannya, walaupun itu kaya, dan hadiah ini ya, kemudian disedekahkan separuhnya lagi atau sepertiganya lagi kepada orang-orang fakir miskin. Dalil mereka yaitu Imam Hanafi dan Hambali, ya. Ingat tadi dalilnya mereka Imam Hanafi dan Hambali. Apa dalilnya? Kita baca. Fakulu minha wa atimul qani'ul mu'tar wa atimul ba'isal fakir, dalam surat Al-Hajj. Makanlah, ya ini Al-Quran ya, makanlah sebagian darinya dan beri makan kepada orang-orang yang berada ataupun orang-orang yang susah. Beri makanlah orang-orang yang susah lagi fakir, yaitu lebih penekanannya. Ini ayat Al-Quran. Kemudian kita lihat bagaimana dalilnya menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, lain lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan al-udhiyatul wajib al-manzur al-muayyan biqauli hadhihi udhiyah. Kalau Imam Syafi'i, kalau orang sudah menazarkan dan meniatkannya, dia tidak boleh makan. Ataupun dia sudah tentukan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Kurban saya khususkan untuk kurban ini, untuk orang-orang fakir ini. Saya berkurban untuk orang-orang fakir. Baru dia makan. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah tentukan ini untuk orang fakir. Makanya jangan asal ngomong. Kalau mau makan juga, pokoknya saya mau kurban, begitu saja. Ya, saya mau kurban. Sudah, mau dimakan, mau disimpan, mau diapa, tidak kena hukum. Kalau dia sudah banyak bicaranya, ini, oh ini semuanya ini kurban jalan Allah ini. Wih, di jalan Allah. Nah kalau mau makan sendiri bagaimana? Ya.
لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.